Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Jalan Belitung yang muliakan. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sehat-sehat dan dapat bersama-sama hadir di masjid yang mewah ini, dan insya Allah nanti ini akan semakin mewah lagi karena ada rencananya di renovasi. Rencana aja Pak, rencana ya. Karena lahannya di belakang sudah siap. Kita bersyukur di Banjarmasin masjid-masjid sudah dibangun sangat mewah, sangat nyaman, dan pelayanan daripada pengurus juga maksimal. Bukan hanya santapan rohani saya kira, tapi juga santapan jasmani dengan makanan, minuman dan sebagainya, terutama pada saat buka puasa, kemudian juga pada saat kuliah subuh dan lain-lain. Nah, kita berterima kasih tentu saja kepada panitia yang terus dengan keikhlasan beliau-beliau pelayanan masjid senantiasa dimaksimalkan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak semata-mata urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Jadi forumnya, majelisnya untuk mengingatkan manusia itu bahwa kehidupan itu ada kehidupan akhirat, ya masjid ini, masjid-masjid ini. Tapi kalau kita pergi ke pasar, ke mall, ya itu dunia, itu urusan dunia. Tapi kalau kita pergi ke masjid, ini urusan dunia akhirat. Maka Al-Quran juga sering mengingatkan kita, seperti ayat 15-16 surah Hud yang sudah kita baca bulan yang lalu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kata Allah, kami sempurnakan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan mereka di sana, dan mereka di sana tidak akan dirugikan. Artinya dunia itu bisa dicapai secara maksimal selama kita memenuhi kriterianya. Misalnya mau sugih, ya jangan jadi pegawai negeri. Pegawai negeri tidak pernah sugih. Dan ujar guru Udin kan guru siapa yang dari Tungkal tuh? Kada nyaman-nyaman orang sugih ya sih kan? Orang sugih kada nyaman, seorang nang nyaman ya sih. Ya, jadi kalau mau jadi orang kaya, bukan jadi pejabat, bukan jadi pegawai negeri, tapi jadi pedagang ya. Nah, jadi pebisnis, jadi entrepreneur. Karena pegawai negeri atau pejabat itu hanya tugasnya melayani rakyat, kemudian diberi upah secukupnya oleh pemerintah. Tapi karena pegawai negeri dan pejabat ini gaya hidupnya seperti orang sugih, nah, maka dia akan terjebak dalam dua pilihan. Pertama korupsi, yang kedua membuat usaha di samping jadi pegawai negeri dan pejabat.
Memang itu risikonya karena bergaya hidup orang sugih. Nah, jadi sebenarnya pegawai negeri dan pejabat itu hidupnya sederhana sebenarnya, pola hidupnya sederhana. Tapi karena gaya hidupnya naik menjadi orang sugih, maka pilihannya dua tadi. Yang pertama dan kedua tentu saja akan berisiko. Yang pertama korupsi melawan hukum, yang kedua berbisnis di samping sebagai pejabat dan sebagai pegawai negeri itu akan mengurangi intensitas kinerjanya sebagai pengabdi masyarakat. Jadi sebagai pelayan masyarakat. Jadi Tom Lembong, mungkin Ben juga tahu Tom Lembong ya, viral sekarang ini kan beliau ini. Nah, saya kata Tom Lembong ketika masuk di kabinet pemerintah, bingung juga. Saya lihat pada saat rapat itu banyak para pejabat itu teguring waktu rapat, mengantuk teguring. Ya. Kalau kita kan waktu di masjid kita guring kan biasa aja, ada Bapak ya, ada Bapak. Akhirnya dibangunkan aja, santai aja. Alhamdulillah bangun aja. Tapi kalau rapat untuk menentukan kebijakan, merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kepada masyarakat, teguring. Itu apa ceritanya kan? Nah, timbul rapatnya tuntung, hasilnya ada tahu. Nah, kan gawat ini kan. Oh ternyata kata Tom Lembong, saya periksa, saya tanyakan, kenapa si Din ini kok begitu rapat untuk merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kepada masyarakat, teguring. Oh ternyata keuyuhan. Kenapa jadi keuyuhan? Si Din ini di samping pejabat itu berbisnis. Nah itu kisahnya tadi. Nah ini juga harus ulun sampaikan, karena kita sedikit-sedikit memang harus paham juga dunia birokrasi ini. Kenapa birokrasi ini seperti jalan di tempat, pelayanan kepada rakyat seperti jalan di tempat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu seperti tetapi maju benar. Mungkin masih belum memenuhi ekspektasi atau harapan dari rakyat. Yang rakyat itu ya kita ini mengharapkan pelayanan daripada pemerintah. Nah Bapak Ibu sekalian, nah maka di dalam ajaran agama untuk meningkatkan motivasi hidup itu adalah membangun kesadaran akhirat. Tapi kalau dunia saja seperti ayat 15-16 ini ya berhasil lah. Kalau memenuhi persyaratannya, ingin jadi orang kaya, dia berdagang, berbisnis dan begana di tengah orang banyak, itu berhasil. Pedagang itu kan yang penting begana di padang orang banyak, kan itu. Makanya Buhan Halabiyo itu migrasi ke Banjar, karena di Halabiyo itu kada banyak dia orangnya. Jadi berdagang itu ya pembelinya, konsumennya sedikit. Tapi pergi ke Banjarmasin, buka lapak di pasar Ujung Murung, ya sudah. Dulu Ujung Murung itu banyak pak orangnya karena di situ terminal dulu. Nah, ini supaya pian tahu. Bukan hanya WTS tapi terminal di situ ya. Nah, di WTS ada juga bang sampai ini masih ya. Terminal sungai. Terkenal dulu kan zaman dulu terminal Ujung Murung. Wah ini masih ada terminalnya, tapi penumpang kapalnya kada banyak lagi. Ya. Bahari di situ tuh ibaratnya tuh saingannya tuh PAL 1 kalau di darat kan. Nah, kalau di sungai adalah pelabuhan Ujung Murung, terminal Ujung Murung, atau pelabuhan lama di sekitar pasar Harum Manis itu di belakang itu. Nah, tetapi kata Allah di dalam ayat
Selanjutnya ya, itu kita diharapkan jangan sampai tergoda dengan dunia yang memberikan kenyamanan tadi. Jadi dunianya memang nyaman, tapi kenyamanan itu tidak boleh menggoda kita, melambatkan kita, sehingga kita lalai dalam membangun kesadaran perlunya kehidupan akhirat. Nah, itu tadi yang pentingnya kita ke masjid nih. Karena masjid inilah yang menjadi forum majelis untuk membangun kesadaran akhirat tadi. Nah, kita bisa membandingkan ayat-ayat 15-16 ini dengan surah Al-Isra ayat 18 misalnya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu summa ja'alna lahum jahannama yaslaha mazmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki itu, dan kami tentukan baginya jahanam. Jadi dunia saja itu ancamannya jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sehingga di dalam cerita zaman Nabi orang yang tawaf, itu di surah Al-Baqarah ayat 99 dan 100, itu dikatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka yang tawaf itu, kata Allah, mereka mintanya dunia saja. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikan kepada kami harta yang banyak, berikan kepada kami perdagangan yang membawa keuntungan, berikan kepada kami binatang-binatang ternak yang sehat. Jadi mintanya dunia saja. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak diberi apa-apa untuk akhirat, karena mintanya dunia. Tapi kata Allah, wa minhum, ada juga di antara mereka, tapi belum banyak, masih sedikit pada waktu itu, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Minta dunia, minta akhirat, dan sadar betul bahwa jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Lalu dikomentari oleh Allah, ulaika alaihim nasibum mimma kasabu. Itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Karena kerjanya dunia akhirat, dia dapat dunia akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu segera perhitungannya. Lalu kemudian itu menjadi doa sehari-hari kita ya. Dulu itu cerita orang berdoa saat tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, tentu bagus saja kita baca, walaupun bukan tawaf kita kan. Tapi saat tawaf juga nanti dibaca, pada saat kita berkeliling Baitullah, pada saat haji dan umrah juga dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian di antara manusia, ya, di antara manusia ada juga yang cara hidupnya itu mengerjakan hal-hal yang akhirat tapi berharap dunia. Nah, ini ada ini. Ya, mungkin juga pada saat mau pemilu ini mungkin banyak ya.
Saya kemarin di muka rumah, saya lihat nih apa nih bergentung nih. Oh, sekalinya tasbih elektronik. Nah, ada orang berbisikkan halo saya. Dalam hati ulun nih kalau tidak ada bom nih, bagaimana melihat. Oh, soalnya gambar caleg di dalamnya ada. Oh, julun, iya ini bangsanya julun ini yang dalam Quran ini. Nah, mestinya kan kita itu terbalik mestinya kan. Kita bekerja dunia tapi untuk akhirat. Nah, mestinya kan gitu. Kita berdagang, ya di samping kita cari keuntungan, kita berniatlah juga mudah-mudahan dengan nanti untung ini bisa nanti membantu orang lain ya, untuk mengharapkan pahala di akhirat. Nah, itu mestinya idealnya. Tapi ada orang yang bekerja akhirat untuk mengharapkan dunia. Itu yang disinggung oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Tahun 5 tahun yang lalu itu viral kan, ada orang menyumbang hambal ya sama Sigit. Itu kalah, diambil Sidin hambalnya. Ada di Banjar. Nah, ini kalau bahasa Banjarnya karena buruk sikuan karena membatalkan pemberian ini kan namanya buruk sikuan kalau bahasa gitu Banjarnya. Jangan diambil aja kalau sudah diberiakan tuh, itu buruk sikuan gitu. Apakah maksudnya buruk sikuan tuh ada pahamnya kita? Nah, di dalam Al-Quran memang ada teguran kepada orang yang beramal akhirat untuk tujuan dunia. Ditegur oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, jadi menyebut-nyebut kada boleh. Makanya ya, ada orang yang tidak mau disebut namanya atau ditulis namanya pada saat dia berinfak. Ya, tapi ada juga mungkin untuk kepentingan data, ya disebutlah. Ya. Seperti sering kan di dalam list infak kita selama ini melalui WhatsApp itu kadang-kadang ditulis kan si anu 1 juta, si anu 2 juta. Ya. Itu dalam rangka pendataan memang. Tentu bukan dalam rangka pamer. Nah, lalu ada nanti yang ingin jangan ditulis Pak ya ngarannya, tulis saja situ hamba Allah saja. Ada juga ya. Ya terserah lah. Yang penting jangan sampai kita itu tadi membatalkan dengan menyebutnya, ya, dengan menyebut al-manni itu menyebut-nyebut. Tapi menyebut-nyebut di sini maksudnya untuk membangga-banggakan diri dan untuk apa ya? Ada unsur negatifnya. Jadi seperti menyebut itu kemudian dengan tujuan misalnya mungkin ya merendahkan orang lain dan sebagainya. Itu dulu saya ingat betul almarhum Pak Haji Asri ya, yang rumah beliau di seberang ini dulu. Jadi Pak Haji Asri bahari itu ulun ini nah masih lancar bisnis kan, beliau kan pebisnis ya. Itu kebetulan rezekinya ada kan, lalu dia menyumbang, beliau ini menyumbang mobil. Waktu itu mobilnya namanya Daihatsu Zebra, hanyar keluar, hanyar bahasa kami kada hanyar kada puga artinya, kuyakan di keratas ya, hanyar Daihatsu Zebra untuk operasional BKPM RI yang pada waktu itu memang baru berkembang sangat pesat dan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari masyarakat di bawah kepemimpinan Ustadz Khairan Idris.
Pada mulanya bubuhannya ini mengelola 3 Quran ini kan bisa beda motornya ke sana kamari, hujan kehujanan. Lalu Pak Haji Asri menyumbang sebuah mobil bertulisan itu, mobil operasional BKPM RI. Kebetulan di sini Ustadz Hairani ini orangnya kan juga hebat juga beliau ini kan, Ustadz Hairani ini. Lalu Jasidin ulun itu dibawa kemana-mana oleh Ustadz Hairani. Kan tujuan Jasidin ulun juga dibawa kan perjalanan kan, mengontrol 3 Quran nih, ulun sungai kemana-mana. Dan Ustadz Hairani ini setiap berpidato itu menjelaskan bahwa mobil ini sumbangan ulun. Jasidin ulun waktu itu istilahnya tak ambung benar. Kira-kira Jasidin bisa kada berpahala saja. Itu arwah itu. Luar biasa itu beliau itu. Karena Sidin ingat juga dengan ayat 264 surah 2 ini. Bisa jadi kalau disambati terus ini hadiah sumbangan dari Pak Haji ini. Itu Sidin rasa bangga nih, artinya rasa sugih benar Bang sudah. Ini Sidin ini mungkin maksudnya memberikan nasihat juga kepada kita bahwa dalam hal kegiatan akhirat itu harus kita bangun keikhlasan yang maksimal agar dia tidak batal pahalanya. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti apa orang ini? Lalu kata Allah, pamasaluhu kamasalis safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang itu seperti batu licin. Nah, batu licin, batu yang licin maksudnya ya. Batu licin ini kan ngaran kampung. Seperti batu yang licin alaihi turab, yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian batu yang licin itu ditimpa hujan lebat. Patarakahu solda, lalu menjadilah batu yang licin itu bersih, tidak bertanah lagi. La yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi akhirnya seperti tanah yang ada di atas batu yang licin ditimpa hujan bersih, artinya pahalanya hilang. Nah, jadi disinilah petunjuk ya yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait soal dunia dan akhirat. Nah, jadi rumusnya itu dunia dan akhirat, kedua-duanya kita kerjakan. Kada bisa memang salah satu saja. Misalnya akhirat aja dah, dunia ini tinggalkan aja dah. Kadang awak mati kita kalau meninggalkan dunia. Makanya orang mati itu disebut meninggal dunia. Kalau begitu dunia aja, celaka kita. Jadi gimana? Yang dunia diorientasikan ke akhirat. Jangan dibalik tadi, yang akhirat diorientasikan dunia. Itu akan seperti disinggung oleh ayat 264 surah 2 ini. Di dalam Al-Quran juga, terutama surah Ali Imran ayat 196, Allah mengingatkan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali engkau terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di aneka negeri. Nah, ini maksudnya Allah mengingatkan kepada Nabi pada waktu beliau masih hidup. Beliau sadar betul bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah di berbagai kawasan itu menikmati kebebasan. Jadi kebebasan, takallub itu kebebasan. Maksud kebebasannya apa? Ya tadi,
orientasi hidup mereka hanya dunia. Kan kebebasan itu kan ada di dunia. Tapi kalau kita masuk ke dalam agama yang berorientasi akhirat, ada pantangan-pantangannya. Nah, kalau mau makan silahkan makan, tapi pantangannya harus halalan thayyiban. Kalau mau berkuasa silahkan berkuasa, tapi harus amanah. Dan seperti tadi, kita harus menjadi public services namanya, pelayan masyarakat. Apa hendak jadi pegawai negeri, silakan jadi pelayan masyarakat. Hendak jadi apa? Jadi pejabat, silakan jadi pelayan masyarakat. Jadi kita itu kalau masuk ke dalam agama itu pasti ada pantangan-pantangannya. Kalau dalam hadis itu namanya hima, hima. Ala inna likulli malikin hima, kata Nabi. Tahukah kamu bahwa setiap kekuasaan itu ada hima. Wa inna maharima wa anna himallahi maharimahu. Himanya Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Jadi maksudnya itu agama mengajarkan ada pantangan-pantangan. Tapi kalau orang kafir, dia taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mereka bebas menipu, berjudi, minum khamar, main perempuan, pokoknya bebas. Itu yang sekarang juga dipahami secara salah oleh sebahagian masyarakat dengan hak asasi manusia. Nah, ini HAM ya, pokoknya hak asasi manusia. Tidak ada sebenarnya hak asasi manusia yang benar-benar bebas itu. Hak asasi manusia dalam Islam itu dibatasi oleh pantangan-pantangan yang diajarkan oleh agama. Kenapa? Karena yang menciptakan kita ini Allah, maka Allah yang tahu pantangannya. Nah, seandainya manusia ini diciptakan oleh manusia, maka manusia kemudian membuat regulasi bebas, silahkan bebas. Tapi karena manusia ini diciptakan oleh Allah, maka yang paham terhadap pantangannya adalah Allah. Jadi sama dengan kalau kita beli kendaraan baru, kita akan dikasih buku petunjuk operasionalnya. 10.000 km businya diganti bacanya. Kita ada pasien busi mati, kita lepas lalu kita catuk anunya tuh kacanya di dalam tuh. Rupanya mencatuknya ini kada habis membuangi, pasang aja pulang, imba disalinggar langsung krek ya. Nah, ya. Rupanya kacanya tadi lepas masuk ke dalam sehar, maka kemudian rusak pistonnya. Nang dia mestinya mengganti busi itu 15.000, paksa dibubut mencari burung bubut maka dulu. Lalu ya beratus ribu kan menggantinya itu. Itu karena orang memperbaiki sesuatu produk tidak berdasar guide atau petunjuk dari produsennya. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi Allah mengingatkan sekali tentang dunia ini, jangan sampai kita diperdayanya, tapi justru kita orientasikan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Nah, kira-kira ini yang dapat ulun jelaskan. Ini sudah jam 6.21. Nah, jadi lakas sebenarnya. Apa? Siapa tadi? 15. Oh, 15. Oh, baru 15 ya. Itu jam saya itu. Ah, itu jam saya itu. Oh, jam 6.21 ya. Ya. Ya, kita berbeda jamnya ya. Nah, tapi saya kira masyarakat ini katuju aja. Anu tuntung sudah kan. Nah, siap bubur siap dah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.